Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap perlindungan Tuhan ada di dalam setiap hati kita hari ini, amin. Yuk biar sama-sama kita mau sembah Tuhan hari ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita, sebab Tuhan baik. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa kita masih ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi doa kami, rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, katakan wuh. Mari saya undang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita boleh bangkit berdiri, kita boleh katakan Yesus dahsyat. Biar sama-sama kita boleh bersuka cita dalam hadiratnya hari ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, 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 gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyikan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama angkat tanganmu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah
kalau Engkau sungguh indah bagi kami ya Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib. Engkau selalu bela orang-orang yang percaya ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Shikarala baralaba ya shandarala. Yes God. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami dapat pergi ya Tuhan. kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh terima kasih Tuhan. Kiara la bayara lamo, shikara la bayara
hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami percaya ada rema yang baru ya Tuhan yang akan Kau sampaikan pada hari ini. Kau memberkati juga ya Tuhan pembicaranya ya Tuhan. Kau Tiara ya Bapa yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menjadi ya Tuhan suatu kabar baik ya Tuhan yang datang daripada-Mu, sehingga setiap kami boleh diberkati ya Tuhan di dalam Kau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan berbuah ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, hari ini saya mau ajak teman-teman, bahkan buat diri saya sendiri juga, untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu hidup bijaksana di akhir zaman. Sama-sama katakan yuk, hidup bijaksana di akhir zaman. Dan di sini saya juga mau bilang sama teman-teman, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa bahwa Tuhan gak ada, Tuhan ninggalin kita. No, tapi justru dalam keadaan saat-saat ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak mudanya Tuhan yang bijaksana dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi pada saat ini. Amin. Nah, makanya di sini saya mau bagiin untuk kita bisa menjadi hidup bijaksana di akhir zaman ini. Tapi bukan berarti masa pandemi ini akhir zaman ya guys. Tapi kita harus belajar menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi segala sesuatunya. Amin. Yuk kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Amin. Kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia di penjara. Dan kitab ini ada untuk memperkuat keyakinan kita semua kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini saya mau bagiin 3 syarat untuk kita dapat hidup bijaksana, untuk kita dapat menjadi generasi muda yang bijaksana di akhir zaman ini. Syarat yang pertama, yuk kita lihat di ayat 15-nya yang mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi syarat pertama itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kehidupan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang bebal diartikan sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak mau menerima teguran maupun nasihat. Sedangkan orang arif diartikan sebagai orang yang bijaksana, yang mau memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan. Nah, justru di sini saya mau ajak untuk kita bisa menjadi anak muda yang arif, yang bijaksana. Nah, kita lihat di kehidupan kita di masa-masa sebelum pandemi maupun di masa-masa saat ini. Apakah kehidupan kita jauh lebih baik atau banyak hal yang harus kita benahi? Apakah saat ini kita melakukan hal-hal yang produktif atau malas-malasan? Nah, di sini saya mau ajak teman-teman buat kita memperhatikan kehidupan kita, menjaga hubungan kita khususnya dengan Tuhan. Ada anak-anak muda yang makin jauh sama Tuhan, menjauhi komunitas, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang tetap menjaga apinya, tetap aktif dalam komunitas yang disediakan oleh gerejanya masing-masing. Karena saya percaya masa-masa ini, pandemi ini ada, itu atas izinnya Tuhan untuk menyaring, untuk mengajarkan kita menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Amin. Nah, mungkin di sini saya mau ajak teman-teman di masa-masa pandemi kayak gini untuk kita memperhatikan kehidupan kita gitu. Mungkin yang dulunya kayak khususnya anak-anak muda ya, yang suka nongkrong, sukanya mainnya di luar rumah, nggak pernah di rumah. Nah, pergunakanlah waktu yang ada untuk saat ini, perhatikan kehidupan kita, banyak ngobrol sama orang tua, banyak ngobrol sama kakak sama adik, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu, khususnya untuk keluarga. Amin. Jadi untuk syarat yang pertama, kita harus memperhatikan kehidupan kita dengan saksama, menjadikan pribadi yang jauh lebih baik, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang fokusnya sama Tuhan dan sekeluarga, bukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Syarat kedua untuk kita dapat hidup bijaksana di akhir zaman yaitu ada di ayat 16-nya. Firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi syarat yang kedua untuk kita dapat hidup bijaksana adalah mempergunakan waktu yang ada.
Kata waktu di sini ialah kairos, bukan kronos. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Kronos adalah waktunya manusia yang bisa dihitung, detik, menit, jam. Sedangkan kairos kita nggak tahu, karena itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, di sini kita belajar jangan menyanyiakan waktu yang udah Tuhan kasih, yang Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan sama teman-teman gitu. Waktu adalah uang atau waktu adalah kehidupan? Waktu adalah kehidupan. Kenapa? Karena waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Kesempatan yang mungkin gak Tuhan kasih 2 kali untuk kita. Mungkin kalau kita lihat ya di masa-masa sebelum pandemi, kita ke gereja tuh bebas tanpa adanya registrasi. Senin sampai Minggu setiap jam berapapun kita datang pasti bisa, mau latihan, mau ada bikin acara apapun itu bebas. Tapi masa-masa kayak gini ada beberapa gereja yang perlu registrasi untuk kita bisa datang ke gereja offline. Karena kenapa? Karena untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, di sini kita diajarkan untuk menjadi anak-anak muda yang mempergunakan waktu dengan bijaksana. Di masa-masa kayak gini Tuhan tuh mengajarkan kita untuk apakah iman kita tetap kuat, apakah kita tetap bertahan dalam peperangan masa-masa ini gitu, tetap memperkuat iman kita, tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita setia sama Tuhan, tapi beberapa menit kemudian beberapa jam ke depan bisa aja kita mengecewakan Tuhan, bener gak? Nah, makanya di sini saya mau ajar untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Jangan menyanyiakan waktu yang ada. Kenapa? Karena menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih dengan waktunya Tuhan, itu kita harus tanpa kompromi, tanpa dosa, tanpa memaksa. Amin. Jadi syarat yang kedua untuk kita dapat hidup bijaksana yaitu pergunakan waktu yang ada. Sebagai contoh dalam tokoh Alkitab yang mempergunakan waktu yang ada yaitu Nabi Nuh. So teman-teman tahu dong kisah Nabi Nuh itu seperti apa. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar banget dan dibuatnya di atas gunung. Kalau Nuh memakai waktunya manusia, dia gak akan bisa membuat bahtera Nuh itu sedemikian rupa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi dia mempergunakan waktu yang ada dengan waktunya Tuhan. Dari panjang, lebar, bahkan bahteranya selesai tepat pada waktunya. Dan Tuhan akhirnya mendatangkan air bah selama 40 hari lamanya. Mungkin pada saat itu banyak orang-orang di sekitar Nuh yang istilahnya mencemooh, kayak buat apa sih bikin bahtera, ngapain sih Nuh, apa sih gitu. Tapi Nuh tetap menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia mempergunakan waktu yang ada sehingga dia dan keluarganya bahkan beberapa binatang diselamatkan. Dan saya percaya bahwa kita anak-anak mudanya Tuhan, ketika kita mempergunakan waktu yang ada, khususnya kita tahu waktunya Tuhan, maksud dalam artinya kita tahu waktunya Tuhan, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang udah Tuhan kasih dengan masa-masa ini, masa-masa muda kita mempergunakan dengan hidup kudus, hidup berkenan di hatinya Tuhan. Saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan semua doa, semua yang kita harapkan, itu tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab. So, di sini saya mau ajak teman-teman, yuk pergunakan waktu yang ada. Jangan berleha-leha. Ini waktunya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan hanya melayani, baik dalam melayani keluarga maupun sesama kita, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita pribadi sama Tuhan. Pergunakan waktu kita saat teduh sama Tuhan, lebih banyak baca Alkitab, doa pujian penyembahan dalam Tuhan. Dan saya percaya waktumu gak akan sia-sia ketika kita datang sama Tuhan. Amin. Syarat ketiga untuk kita dapat hidup bijaksana di akhir zaman ini yaitu ada di ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Syarat ketiga yaitu mengerti kehendak Tuhan. Gimana sih caranya kita mengerti itu kehendak Tuhan? Gimana sih caranya untuk kita tetap ada dalam kehendak Tuhan? Tentunya saya percaya ketika kita memiliki hubungan yang intim, ketika kita memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, saya percaya kita ada dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tidak mau kita hanya menjadi pengikutnya aja, tapi Tuhan mau kita berkomitmen,
kita tidak kompromi dengan dosa, dan kita menjalankan semua yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seringkali kita asik berpikir dan mengejar hal-hal duniawi yang hanya menyenangkan tubuh kita, tapi tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti yang dibilang di Pengkhotbah 1 ayat 8, manusia itu tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Mendapatkan A, ingin mendapatkan B. Mendapatkan B, ingin mendapatkan C, dan seterusnya. Di sini saya mau bilang, untuk apa kita mendapatkan kekayaan? Untuk apa kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tapi kita kehilangan keluarga, kita kehilangan iman Kristus. Dalam arti kita menjual Kristus. Di sini saya mau ajak buat teman-teman, yuk kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena saya percaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, kita merasa puas. Di masa-masa kayak gini, apa sih yang kita mau kejar? Contoh tokoh Alkitab yang mengerti kehendak Tuhan yaitu adalah Yusuf. Teman-teman pasti tahu dong kisah Yusuf. Di sini saya mengatakan bahwa Yusuf adalah tokoh Alkitab yang keren banget. Keren banget. Kenapa? Karena kita tahu ya, dia mau dibunuh sama saudaranya, bahkan dia mau dijual oleh saudaranya, tapi dia tetap mengasihi, bahkan mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia di Mesir, dia difitnah oleh Potifar dalam melakukan hal yang tidak berkenan di hatinya Tuhan, dia lari. Seringkali kita anak-anak muda tahu hal itu dosa, tahu hal itu gak benar, tapi kita coba-coba, akhirnya kita terjerumus dan susah dan lepas dari keterikatan itu. Tapi Yusuf dia tahu itu dosa, dia tahu itu bukan kehendak Tuhan, dan akhirnya dia lari. Walaupun sampai akhirnya dia di penjara, dan dia keluar dari penjara dan menjadi orang kepercayaannya Firaun, dia tetap mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak kompromi dengan dosa. Ketika saudara-saudaranya datang pun dia tetap mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Di sini saya mau bilang bahwa kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Setiap kita yang melakukan dosa berarti kita tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. So guys, jangan pernah kompromi dengan dosa. Terus jalan dalam kehendak Tuhan. Amin. So, jadi kita sama-sama belajar hari ini, yaitu ada 3 syarat untuk kita dapat hidup bijaksana di akhir zaman. Itu memperhatikan bagaimana kita hidup, pergunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak, tapi kita harus menjadi 5 gadis bijaksana ketika kita menyambut kedatangan mempelai yaitu Kristus. Yuk teman-teman, kita bersatu berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kami hari ini mau sama-sama belajar Tuhan untuk menjadi anak muda yang bijaksana dalam melakukan atau menghadapi apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, yang terjadi saat ini. Ajar kami menjadi anak muda-Mu yang bijaksana Tuhan. Terima kasih, kami percaya apapun yang kami dengar pada hari ini, itu kami boleh rema, atau boleh menjadi pembukti firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita satukan hati, kita masuk doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah online Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian, penyembahan yang dinaikkan Tuhan Yesus. Terima kasih biar semuanya Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesaksian dan setiap seri firman Tuhan Yesus hari ini. Tuhan, biar itu semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang jamah mereka Tuhan Yesus, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan Yesus yang sertai Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang urapi setiap anak-anak muda Tuhan. Ini waktunya setiap anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan boleh terus Tuhan hari demi hari cinta mati-matian Tuhan Yesus sama Tuhan. Hari demi hari kami boleh terus Tuhan Yesus, roh kami dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami di Rayom 1A Tuhan, khususnya juga untuk ketua rayon kami Tuhan Yesus, untuk Om James Tuhan beserta keluarga Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah, berikan kesehatan Tuhan Yesus, juga Tuhan Yesus yang berkati pelayanannya juga Tuhan, berkati juga buat setiap
gembala-gembala cabang Tuhan Yesus di Rayon 1A, Tuhan Yesus yang berkati kesehatan mereka juga Tuhan, berkati keluarga mereka juga Tuhan, berkati dalam pelayanan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. 75 tahun sudah Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kegerakan demi kegerakan, kebangkitan demi kebangkitan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami boleh melewati Tuhan masa-masa ini Tuhan Yesus dengan baik. Biar Tuhan Yesus yang tolong bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap keputusan-keputusan dihasilkan Tuhan semuanya hanya berasal daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus tolong bangsa kami. Tuhan Yesus, bentar Tuhan kami mau berpisah satu sama lain. Tuhan Yesus yang berkati Tuhan setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus yang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu bulan depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.